Bapak Ibu. Kalau ANBK kan sampling nggih. Jadi MI sampling maksimal 30, kalau MTSMA 45. Tapi kalau AKMI semuanya ikut Bapak Ibu. Ya, jadi semua kelas 5 ikut, kelas 11 ikut, eh, kelas 8-nya ikut Bapak Ibu nggih. Itu. Jadi nanti bisa diperhitungkan Bapak Ibu nggih, disiapkan perangkatnya Bapak Ibu nggih. Itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, karena saya tidak ada bekal sosialisasi Bapak Ibu, saya hanya mencermati perintah-perintah serseran dari Kanwil Mbak Lulu ya. Ini beberapa informasi dari Kanwil yang harus kita laksanakan Bapak Ibu nggih. Izin share screen Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, eh, untuk ketentuan AKMI berdasarkan hasil share dari Kanwil, Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa eh, apa pelaksana AKMI siswanya adalah kelas 5, 8 dan 11 semuanya ikut Bapak Ibu yang terdaftar di ENIS Bapak Ibu nggih. Gitu. Kemudian punya NISN Bapak Ibu. Kemudian untuk moda AKMI-nya itu full online bagi madrasah yang siswa kelas 5, 8, 11-nya itu di bawah 200. Nah, nanti jika ada yang lebih dari 200, kelas 5, 8, 11-nya menggunakan semi online Bapak Ibu. Ya, itu modanya. Kemudian perangkat yang digunakan itu lebih fleksibel Bapak Ibu dibandingkan yang ANBK. Kalau AKMI ini bisa menggunakan PC, laptop ataupun gadget HP Bapak Ibu, Android nggih, gawai itu bisa Bapak Ibu. Ya, atau campuran bisa, misalkan satu kelas, satu ruangan isinya 25 anak. Yang setengahnya pakai laptop, setengah lagi pakai HP, silahkan Bapak Ibu, terserah nggih. Jadi kalau yang full online itu besok hanya menggunakan browser ya, tidak menggunakan Exambro, beda dengan ANBK. ANBK wajib Exambro. Nah, kalau AKMI berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah itu menggunakan browser. Browsernya bebas, bisa Chrome, bisa Mozilla, bisa Edge dan lain-lain Bapak Ibu nggih. Kemudian dipastikan Bapak Ibu kebutuhan perangkat diperhitungkan sebelum Bapak Ibu mengatur sesi atau pelaksanaan AKMI Bapak Ibu. Oke. Jangan punya perangkat berapa Bapak Ibu nanti dihitung sesuai dengan jumlah siswanya ya. Itu nanti membutuhkan berapa sesi, membutuhkan berapa periode Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan lebih detail nggih, langsung praktek nanti. Kemudian bagi yang siswanya di bawah 200 wajib menggunakan moda online Bapak Ibu. Oke. Tapi dipastikan internetnya stabil di internet madrasahnya Bapak Ibu. Jika kurang bisa menggunakan tethering HP Bapak Ibu nggih. Itu. Jadi yang penting intinya perangkat itu nyambung ke internet. Entah internetnya itu pakai tethering ataupun pakai WiFi madrasah silakan Bapak Ibu, yang penting stabil Bapak Ibu nggih. Itu. Kemudian yang menggunakan moda semi online itu siswa yang di atas 200 mungkin MTSMA mungkin mungkin ada nanti nggih. Apa namanya? Perangkatnya sebenarnya bisa menggunakan tahun kemarin itu bisa anak juga bisa menggunakan HP Bapak Ibu. Tapi informasi sekarang ini bagi yang semi online menggunakan perangkat PC atau laptop Bapak Ibu. Oke, tahun kemarin bisa diakali pakai HP Bapak Ibu. Untuk yang sekarang informasi seperti ini sementara. Coba besok kita tunggu informasi lebih lanjut Bapak Ibu. Oke. Kemudian langkah-langkah Bapak Ibu, langkah-langkah awal Bapak Ibu sebelum apa namanya pelaksanaan AKMI, Bapak Ibu harus menyelesaikan pendataan Bapak Ibu dengan cara masuk ke link pdakmi.kemenak.go.id Bapak Ibu, ini salah nggih. .go.id Bapak Ibu. Nah, usernya menggunakan apa NSM dan passwordnya menggunakan NPSN atau langsung login menggunakan EMIS Bapak Ibu. Nah, secara otomatis nanti akan masuk ke halaman awal dashboard PDAKMI Bapak Ibu. Oke. Nuwun sewu saya praktikkan Bapak Ibu nggih. Ini contoh
apa namanya tampilan dashboard PD Akmi Bapak Ibu. Lalu lo kelihatan ya share screen-nya ya yang Kelihatan PD. Mas, iya kelihatan. Ini halaman dashboard Bapak Ibu. Saya pinjam punya akun MI Marif 02 Ponjian ya. Ini saya pinjam. Di sini adalah jumlah server, ada jumlah siswa. Ini kalau Maaf baru Mas Dayat, masih di Word-nya, belum di Word-nya. bentar. Bentar, Bapak Ibu. Udah Mbak? Masih buat apa udah tampilan PD Akmi Mbak? Sudah PD Akmi. Ya, Bapak Ibu, saya ulangi lagi nggih. Kalau baru pertama kali buka Bapak Ibu, ya tadi saya ulangi lagi, ketika masuk menggunakan user menggunakan NSM, password menggunakan NPSN Bapak Ibu nggih, atau menggunakan login SSMIS Bapak Ibu silakan. Nah, setelah login Bapak Ibu akan muncul halaman dashboard seperti ini Bapak Ibu. Kalau baru masuk ini akan jumlahnya masih nol semua Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah halaman info Bapak Ibu, info-info update terkait dengan admin nanti akan tersedia di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada status data Bapak Ibu. Ini belum lengkap 26, tanpa periode 26, tanpa ruangan 26, tanpa seri 26 Bapak Ibu. Berarti ini masih ada siswa yang belum lengkap Bapak Ibu ya. Tanpa periodenya juga masih 26 karena ini belum disetting Bapak Ibu nggih. Nanti kalau sudah apa namanya lengkap nanti di sini jumlahnya akan nol semua Bapak Ibu. Ya, itu sebelum Bapak Ibu mengajukan validasi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah mengisi data lembaga Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu menginput nama kepala madrasahnya, nggih, lengkap dengan gelarnya, NIP-nya ditulis jika ada Bapak Ibu, jika tidak ada klik strip saja Bapak Ibu. Nah, modenya Bapak Ibu tadi di awal bahwa bagi madrasah yang siswa kelas 5, 8, 11-nya itu di bawah 200, silakan menggunakan moda online Bapak Ibu nggih. Kalau di atas 200 wajib semi online Bapak Ibu. Nggih, betul. Kemudian status pelaksanaannya silakan Bapak Ibu dipilih mandiri semua nggih. Insya Allah bisa mandiri semua karena bisa pakai gawai nggih, pakai HP bisa Bapak Ibu. Pilih mandiri semua. Kemudian jumlah server yang dimiliki madrasah berapa? Kalau untuk yang MI ya tulis satu aja nggih. Jadi jika jika pelaksanaannya milih mode online itu servernya jumlah satu saja Bapak Ibu ya. Kalau yang semi online monggo nanti disesuaikan mau dua server ya silahkan, tiga ya silahkan Bapak Ibu menyesuaikan nggih. Kemudian PC atau laptop milik madrasah ada berapa? Monggo dituliskan sesuai dengan real Bapak Ibu nggih. Misalkan punya 10 ya 10, 20, 20 nggih. Yang pinjam berapa misalkan untuk pelaksanaan AKMI besok Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu setelah diisi silakan klik simpan Bapak Ibu nggih. Ini contoh belum lengkap. Enggak, Pak. Simpan. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke menu pendataan Bapak Ibu. Ya, silakan klik data siswa. Nah, langkah awal Bapak Ibu silakan klik sync emis Bapak Ibu ya. Nah, ketika sync emis Bapak Ibu pastikan sebelum sync emis siswa kelas 5, 8 dan 11 di emis sudah masuk rombel semua Bapak Ibu ya. Sudah masuk rombel semua, tidak ada yang masih di luar Bapak Ibu ya. Nanti kalau masih di luar nggak bakalan tersinkron Bapak Ibu ya. Tinggal klik aja Bapak Ibu ya. Nanti akan secara otomatis akan mengambil data dari emis Bapak Ibu ya. Pastikan atribut datanya itu lengkap Bapak Ibu ya. Dari nama, tempat tanggal lahir dan lain-lain harus sesuai. Silakan dan juga jangan sampai ada siswa yang masih ada di residu Bapak Ibu. Ya, jangan sampai ada yang di residu. Biasanya agak lama Bapak Ibu nih, tunggu momen Bapak Ibu. Nanti akan muncul notifikasi yang gagal berapa,
yang berhasil berapa Bapak Ibu. Nah, kalau seperti ini coba lagi Bapak Ibu nggih. Mungkin lagi padat sekarang nggih. Coba berkala. Nah, nanti jika ada notifikasi yang gagal, misalkan siswa 50, berhasil 40, yang 10 gagal. Silakan cari siswa 10 itu yang nggak masuk siapa, dimitigasi, dicek ke, apa, kekurangan datanya apa di emis Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau sudah ketemu penyebabnya apa, silakan diperbaiki Bapak Ibu, nggih. Disesuaikan kenapa nggak bisa masuk misalkan gitu Bapak Ibu, nggih. Gitu. Pastikan semua kelas 5, 11, 8 masuk semua Bapak Ibu, nggih. Jangan sampai ada siswa yang nggak ikut AKMI, kasihan Bapak Ibu, nggih. Karena ini bukan sampling tapi semuanya. Kalau ANBK sih nggak masalah, karena hanya sampling Bapak Ibu. Dan jelas kita punya alasan ketika ada orang tua yang nggak ikut ANBK, misalkan protes, kok anak saya nggak ikut ANBK, ya kita jelaskan aja aturannya kan sampling Bapak Ibu. Kalau AKMI ini kan juknisnya nanti kalau turun itu semua siswa kelas 5, 8, 11 itu ikut semua Bapak Ibu. Jangan gara-gara kita dalam pendataannya belum belum valid Bapak Ibu, sehingga merugikan anak nggak ikut AKMI Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setelah tersinkron nanti akan muncul nama siswa Bapak Ibu, nggih. Ini nama siswa yang diambil dari emis Bapak Ibu, ya. Ini ada kalau ini MI Ma'arif 02 Ponjen itu ada 26 siswa Bapak Ibu, ya. Untuk nomor peserta masih kosong Bapak Ibu karena MI Ma'arif 02 Ponjen ini belum mengajukan validasi. Nah, nanti ketika sudah terisi semua datanya, nanti langkah terakhir ajukan validasi, nanti sama akun kabupaten akan divalidasi Bapak Ibu, nggih. Dan dicek Bapak Ibu, nggih, dicek lagi datanya. Bagaimana jika ada yang keliru Pak? Ya, misalkan ada yang keliru siswanya. Nggak apa-apa, sinkron ulang Bapak Ibu atau hapus semua dulu, sinkron ulang. Yang dengan catatan sudah diperbaiki datanya di emis. Misalkan ada nama anak di sini salah namanya Bapak Ibu. Silakan perbaiki di Virtual PD. Nunggu sinkron di emis. Setelah di emis sudah berubah namanya, baru sinkron di PD AKMI Bapak Ibu. Oke, itu kuncinya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan nanti nggih di akhir nggih. Untuk datasnya seperti itu. Kemudian server Bapak Ibu. Nah, server Bapak Ibu, silakan kalau ini kan sudah ditambahkan, nggih. Kalau yang baru buka ini kosong, silakan klik tambah server Bapak Ibu, ya. Klik tambah server, ya. Kalau yang siswa di bawah 200, server cukup satu Bapak Ibu, ya. Server cukup satu. Tapi nanti ruangannya diperbanyak. Tapi bagi yang semi online atau yang siswa di atas 200, nanti servernya boleh 2 atau 3 menyesuaikan keadaan di masing-masing madrasah Bapak Ibu. Oke. Ini contoh klik tambah server Bapak Ibu, ya. Ini kayaknya juga web PD AKMI lagi biasa Bapak Ibu lagi rebutan, ya. Ya, Bapak Ibu dicoba berkala nanti nggih atau besok lah Bapak Ibu, nggih. Nah, ini contoh sudah tambah server seperti tampilannya Bapak Ibu. Dan akan otomatis muncul password, tinggal diklik gambar matanya, nggih. Nanti akan muncul passwordnya. Nah, ini Bapak Ibu digunakan nanti untuk login ke server Bapak Ibu. Ke server ketika pelaksanaan AKMI utama Bapak Ibu atau pelaksanaan gladi AKMI Bapak Ibu. Ini di copy paste, nanti diinputkan di web server Proctor Bapak Ibu, nggih, server Proctor ini. Jadi Proctor pakai ini, nanti user passwordnya. Nah Bapak Ibu setelah menambah server, Bapak Ibu klik ruangannya, klik tambah ruangan, ya. Misalkan ruangan apa misalkan, yang nomor ruangannya ruangan 1 misalkan. Oke, Bapak Ibu, nggih. Pastikan ini langkah ini harus 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 dilaksanakan Bapak Ibu. Kalau langkah ini belum dilaksanakan, ini nggak bakalan bisa nanti membagi sesi Bapak Ibu. Nah, sambil ditunggu Bapak Ibu, ya, dipahami lagi ini. Jadi pertama tambah server, yang kedua tambah ruangan ini. Nah, oke Bapak Ibu, ya. Ini ruangan ini Bapak Ibu, jika siswanya misalkan ada 100 misalkan Bapak Ibu, laptopnya ada 50 Bapak Ibu.
ya. Ada 50 laptopnya misalkan. Berarti butuh ruangan berapa? Silahkan jenengan tambah ruangan saja. Jangan tambah server. Jika siswanya kurang dari 200 Bapak Ibu. Jadi ruangannya diperbanyak Bapak Ibu. Ya. Nanti dihitung. Nanti saya coba Bapak Ibu di sini ya. Hitung-hitung ini Bapak Ibu. Ini kalau MI rata-rata ya karena keterbatasan perangkat Bapak Ibu. Oke, biasanya itu ya hanya satu ruang. Ya. Kalau MI biasanya. Nah satu ruang ini diisi 25 klien atau 25 anak, maksimal 27 Bapak Ibu satu ruang nggih. Itu satu ruang ini. Ya. Nah, satu ruang ini diisi 25 maksimal 27 dan bisa dalam 2 hari ini bisa menggunakan 2 sesi Bapak Ibu ya, itu. Misalkan mau tambah ruang lagi tinggal klik tambah Bapak Ibu nggih. Ini cara menambahkan server dan menambahkan ruangan Bapak Ibu. Kemudian setelah langkah ini sudah dilaksanakan, Bapak Ibu langsung ke sesi peserta Bapak Ibu. Ya, sesi peserta ini adalah menu untuk memilih waktu pelaksanaan AKMI utama Bapak Ibu. Ya, jadi pelaksanaan AKMI utama itu nanti per periodenya itu 2 hari Bapak Ibu. Jadi anak melaksanakan AKMI selama 2 hari, sama seperti ANBK, ya, gitu. Ini Bapak Ibu, kalau berdasarkan informasi yang di-share oleh Mbak Lulu, pelaksanaan AKMI-nya kan tanggal berapa ya? Tanggal periode 1 itu tanggal 26 27, tapi yang muncul di sini Bapak Ibu, muncul di web PD AKMI beda Bapak Ibu. Ini Mbak Lulu mungkin sudah ada informasi dari Kanwil terkait yang benar yang mana, yang di web PD AKMI atau yang di WA. Monggo Mbak Lulu monggo. Oke, sudah saya tanyakan di Kanwil, namun belum ada jawaban Mas Dayat. Nanti menyusul. Berarti untuk sementara ngikuti yang ada di web ya Mbak ya. Ya, sementara ikut di sistem dulu. Oke. Jadi untuk hari ini mungkin Bapak Ibu jangan mengajukan validasi dulu Bapak Ibu karena masih ada perbedaan informasi antara informasi dari Kanwil dan eh, periode yang ditampilkan di web PDAKMI Bapak Ibu. Oke. Sabar Bapak Ibu, jika kita lagi proses Bapak Ibu nanti akan secara otomatis muncul nama-nama siswanya Bapak Ibu. Ya, kita nanti nyoba membagi sesi atau pelaksanaan AKMI Bapak Ibu. Aduh, malah error keneng. Mungkin Bapak Ibu sambil menunggu, Bapak Ibu bisa sambil Zoom, sambil bisa praktik Bapak Ibu nih, biar nggak lupa praktik eh, langsung login ke web PD AKMI Bapak Ibu. Terus dalam memilih ini Bapak Ibu, dalam memilih periode AKMI dipastikan ini mungkin bagi MTSMA Bapak Ibu nih, jangan sampai apa namanya bersamaan dengan jadwal ANBK Bapak Ibu. Ya, monggo disesuaikan, dilihat jadwal ANBK-nya tanggal berapa, sesuaikan dengan jadwal di AKMI Bapak Ibu dan juga kegiatan lain. Ya, monggo disesuaikan koordinasi dengan kurikulum ataupun dengan kepala madrasahnya. Ini kira-kira AKMI-nya mau tanggal berapa, Bapak Ibu, nggih. Jangan sampai bertabrakan dengan agenda madrasah karena pengalaman-pengalaman yang sudah beberapa laporan AKMI-nya minta diundur padahal sudah di-lock Bapak Ibu karena ada kegiatan di madrasah, ada yang lupa tidak disinkronkan dengan ANBK sehingga dalam satu waktu anak mengerjakan 2 kali, nggih. ANBK selesai langsung AKMI itu kan kasihan Bapak Ibu. Ya, monggo dipastikan matang Bapak Ibu, nggih, jadwal pemilihan modenya Bapak Ibu. Untuk sementara Bapak Ibu jadwal AKMI-nya menggunakan yang ada di sistem Bapak Ibu, nggih. Gitu.
Nah, Bapak Ibu sambil menunggu saya lewati dulu nggih untuk sesi peserta. Nanti kalau sudah agak bisa diakses Bapak Ibu kita ulangi lagi. Setelah nanti Bapak Ibu apa namanya memilih periode dan juga sesi Bapak Ibu, nggih, lanjut memilih tim madrasah. Tim madrasah ini Bapak Ibu ini adalah Bapak Ibu menambahkan proktor dan pengawas ya. Berapa Bapak Ibu pengawasnya sesuai dengan ruangan yang Bapak Ibu inputkan di sini ya. Ketika ruangannya di sini dua, ya silakan input pengawasnya dua. Nah, ketika input pengawasnya ruangannya hanya satu, ya di sini pengawasnya satu. Yang pertama Bapak Ibu pilih apa namanya proktor dulu. Nggak ada teknisi Bapak Ibu, nggih. Nggak ada teknisi. Jadi apa namanya eh, proktor dan pengawas saja Bapak Ibu, karena menggunakan mode online dan menggunakan browser Bapak Ibu. Oke. Nah, caranya Bapak Ibu dengan cara klik tambah, kemudian eh, pilih jabatannya, kemudian servernya dipilih Bapak Ibu, kemudian inputkan nick proktornya Bapak Ibu. Pastikan eh, apa namanya proktornya terdaftar di EMIS Bapak Ibu dengan nick yang benar ya. Itu, pastikan itu. Yang kedua, Bapak Ibu nuwun sewu, anu proktornya punya rekening nggih, punya rekening bank nasional atau bank daerah lah Bapak Ibu. Karena berdasarkan pengalaman ini sih belum ada informasi Bapak Ibu yang jelas Tapi berdasarkan 3 tahun yang lalu, ini Alhamdulillah untuk proktor sama pengawas ada bahasanya uang lelah lah dari Kemenak Bapak Ibu dari Madrasah Reform nggih. Jadi dipastikan proktor dan pengawas terdaftar di EMIS. Yang kedua punya rekening Bapak Ibu nggih, punya rekening karena nanti ada di akhir setelah pelaksanaan AKMI nanti ada sedikit uang lelah dari Kemenak Bapak Ibu nggih. Gitu. Makanya harus terdaftar Bapak Ibu. Kalau sudah tadi di input nicknya Bapak Ibu, saya contohkan ini. Kemudian tadi udah minta datanya Bapak Ibu. Ini proktor, ini servernya Bapak Ibu. Nanti otomatis muncul. Cek Bapak Ibu. Ini sedang sinkron dengan EMIS Bapak Ibu. Ya, kalau nicknya nggak sesuai dengan EMIS, nanti ya nggak bakalan muncul Bapak Ibu. Kalau nicknya salah Bapak Ibu, di EMIS salah, perbaiki dulu di EMIS Bapak Ibu, disimpan, baru nanti nunggulah berapa jam, tinggal dicek Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekali lagi nggih. Jadi syarat untuk input menjadi tim madrasah yaitu proktor dan pengawas Bapak Ibu itu harus terdaftar di EMIS dan punya rekening Bapak Ibu nggih. Kalau belum punya dan proktornya ingin membuat ya silakan dibuat tapi wajib Bapak Ibu nggih. Nanti kalau misalkan nggak punya rekening ya pastikan nggak kebagian uang lelah Bapak Ibu nggih. Kan kasihan yang lain dapat proktornya enggak karena enggak ada rekeningnya. Karena nanti yang terdaftar di sini pengawas dan proktor nanti akan mengisi lagi Bapak Ibu akan mengisi apa namanya web yang lain biodata terkait dengan data rekening, data KTP dan lain Bapak Ibu nanti ada Bapak Ibu web sendiri berdasarkan pengalaman tahun kemarin Bapak Ibu nggih. Kalau tahun sekarang belum ada informasi mau menggunakan web yang mana untuk pendataan eh, tim AKMI Madrasah, proktor dan pengawas Bapak Ibu nanti tunggu saja nggih. Dan pastikan nanti rekening yang diupload di pendataan untuk uang lelah pastikan aktif Bapak Ibu nggih. Karena 3 tahun ini Bapak Ibu ya dari beberapa proktor atau pengawas itu nggak pernah yang bahasanya beres 100%. Pasti ada satu atau 5 atau 10 yang tidak tertransfer Bapak Ibu uang lelahnya. Karena mungkin rekeningnya nggak aktif atau rekeningnya dormen Bapak Ibu nggih itu. Dan biasanya yang dikejar-kejar ya nanti Mbak Lulu padahal yang transfer bukan Mbak Lulu, tapi nanti ada LSP Bapak Ibu nggih.
Ada LSP yang ditunjuk oleh Kemenak yang bertugas untuk mentransfer uang lelah bagi para proktor dan pengawas AKMI Bapak Ibu nggih. Jadi Mbak Lulu terkait dengan dana uang lelah itu hanya sebatas menyampaikan informasi Bapak Ibu. Yang transfer bukan Kemenak Kabupaten Bapak Ibu nggih. Nah, karena LSP itu juga menangani ribuan mungkin Bapak Ibu ribuan proktor dan pengawas ya, data yang disampaikan kita Bapak Ibu harus valid, jangan sampai salah. Kalau salah biasanya suka teriwal aduh, bisa-bisa orang cair Bapak Ibu nggih. Gitu. Ya, Bapak Ibu, itu nggih untuk yang tim madrasah. Nah, setelah semua terisi Bapak Ibu, data lembaga terisi, data siswa, server sesi tim madrasah, silakan cek kelengkapan Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini akan muncul nanti Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti belum lengkap Bapak Ibu, masih ada yang silang ya. Baru membuat rombel. NSN-nya sudah juga belum, ini berarti belum apa, mengisi periodenya, belum mengisi ruangnya Bapak Ibu. Gitu. Nah, kalau sudah lengkap semua, sudah centang semua, di sini nanti ada menu ajukan validasi. Nah, silakan diajukan validasi Bapak Ibu. Nggih. Pastikan semua siswa kelas 5, 8, dan 11 ter sudah masuk semua, dicek kelengkapan dan juga sudah hijau semua Bapak Ibu nggih statusnya ini. Ya, baru ajukan validasi, nunggu beberapa waktu Bapak Ibu nanti akan disetujui oleh Mbak Lulu, nanti baru keluar apa namanya nomor peserta Bapak Ibu nggih gitu. Yang bawah lagi adalah bantuan Bapak Ibu. Ini adalah menu yang dipakai untuk ketika Bapak Ibu punya problem, punya masalah terkait pelaksanaan AKMI. Tapi saran saya Bapak Ibu berdasarkan pengalaman yang sudah Bapak Ibu jika ada kendala silakan bisa japri ke saya atau di grup atau ke Mbak Lulu Bapak Ibu nggih. Nggak usah diklik tambahkan di sini Bapak Ibu karena ketika dengan nambah permasalahan di sini, misal kendala teknis, sini Bapak Ibu, HD AKMI Kabupaten ataupun nanti Mbak Lulu tidak membalas dengan cepat Bapak Ibu, nanti akan ketahuan ke Kanwil Bapak Ibu akan ditegur ya Bapak Ibu. Padahal kan Mbak Lulu itu nggak setiap saat membuka apa namanya portal ini Bapak Ibu, nggih. Saya japri saja lah gitu, nggih. Itu Bapak Ibu. Nah, nanti setelah pendataan muncul Bapak Ibu nanti akan muncul kartu peserta di bawahnya Bapak Ibu. Ya, ada menu-menu tambahannya nanti ketika sudah mau gladi ataupun pelaksanaan AKMI Bapak Ibu. Itu cetak kartu peserta nanti ada di sini Bapak Ibu. Nanti akan tambah menu-menunya nggih. Untuk sementara seperti ini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan langkah-langkah yang Bapak Ibu harus diselesaikan sebelum tanggal 10, Bapak Ibu. Maksimal tanggal 10, nggih. Ini tanggal 10 sudah selesai, Bapak Ibu sudah divalidasi oleh Kemenak Kabupaten, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, Mbak Lulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya nanti bisa kita sharing ya Bapak Ibu, nggih. Monggo Bapak Ibu yang masih bingung, masih ada yang perlu ditanyakan, unek-unek silakan Bapak Ibu, nggih, disampaikan sambil menunggu ini menu sesi peserta ini bisa terbuka Bapak Ibu. Monggo Mbak Lulu, sementara dulu. Terima kasih Mas Dayat atas paparannya. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Apabila ada pertanyaan, monggo. Tanya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif dari MA Nurul Quran. Mohon maaf mau bertanya tentang ini siswa yang saya tadi tarik sinkron emis. Padahal di emis sudah ada, tapi tidak masuk semua. Itu gimana ya langkah-langkahnya? Terima kasih, itu aja dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab Mbak Lulu ya. Oke, monggo Mas. Jumlah siswanya berapa? Yang ketarik berapa? Yang gagal berapa, Pak? Jumlah siswanya ada 23,
Saya tarik 2 kali, barusan sampai 3 kali, munculnya baru 18. Jadi ada 5 siswa belum masuk. Punya ini SN semuanya yang nggak tertarik. Ada, ini ada Nah, semuanya. jenengan terakhir merombelkan siswa kapan, Pak? Merombelkan siswa itu 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. 2 minggu, nggih, nggih, nggih. Ya, Paling jawaban saya sementara, Pak, karena ini kayaknya juga web adminnya lagi agak sedikit ini rebutan, nggih. Jadi dicoba berkala, Pak. Dicoba lagi tarik besok. Kalau masih ada masih ada trouble, nggih. Nanti japri ke saya, nggih. Coba nanti saya analisis apa masalahnya di mana, gitu. Itu biasanya emisnya kemungkinan kemungkinan ke- faktor yang pertama kayaknya server server web adminnya lagi error. Kemudian kedua, data siswa di emisnya mungkin ada atribut yang belum terisi, ya. Entah itu mungkin orang tuanya, alamatnya atau apanya, Bapak Ibu. Perlu saya cek dulu sih, dilihat itu permasalahannya. Gitu ya, Pak, ya. oke, saya coba besok, coba lagi. Oke, Oke, matur nuwun, Pak. oke, sami-sami. Nggak, Bapak Ibu ada lagi, monggo. Monggo kalau tidak ada dicukupkan. Apa ada yang mau tanya lagi? Silakan. Maaf Pak, izin bertanya. Monggo, Pak. Eh, saya dari MTS Aliksan Manarja Pak. Kebetulan di kami itu kepala sekolahnya sudah ganti, baru saja ganti. Cuma setahu saya yang baru belum resmi atau belum ya resmi lah, katakanlah seperti itu. Itu saya ngisinya pakai nama yang lama atau kepala sekolah yang baru Pak. Terima kasih. Sementara itu dulu Pak. Monggo, Mbak Lulu, kebijakan Mbak Lulu gimana? Ini mau kamat yang baru apa kamat yang lama di PD adminnya, nggih, di dashboard, nggih. Belum resminya kenapa ya Pak? Sudah Anu diajukan. baru pemilihan sedang mengajukan. Sedang menunggu Baru SK aja. apa gimana, Pak? Gimana Pak? SK-nya belum jadi, tapi sudah pemilihan. Sudah pemilihan, cuma Oh, SK-nya belum. yang baru saja itu kan sedang proses SK-nya, gitu. Kalau menurut saya gitu. Berarti diisi nama yang baru saja, Pak. Nggih. Ya, Karena sudah Eh, pemilihan ini, gitu loh. lalu Pak, biar saya tambah yakin. Di saya kan ada 28 siswa, Pak. Jadi bagusnya dibikin 2 sesi saja atau bagaimana ya, Pak? Kan kalau nggak salah maksimal 27 gitu. Nggih. Ya tergantung perangkatnya jenengan. Kalau 28 ya, 28 ya dibuat bisa 2 ruang atau bisa 2 sesi, terserah jenengan, Pak. Gitu. Kalau ruangannya kebetulan cuma satu di sini, Pak. Jadi Kalau paling satu ya berarti 2 sesi. Gitu. dibikin 2 sesi saja nih, Pak. Oke, gitu. Kalau mau Iya. dibuat 1 sesi berarti butuh ruangan 2, ya. Kalau mau dibuat 1 ruang berarti 2 sesi karena maksimal kan 27. Jangan 28 sih. Gitu. Anu, terus buat apa ininya adminnya itu harus menggunakan komputer atau PC atau boleh menggunakan HP, Pak? PC, laptop, HP bisa. Tidak harus berkamera, Bapak Ibu, ya. Gitu. Berarti anak-anak bisa menggunakan HP masing-masing gitu ya, Pak? Bisa, enggak. Cuma kan kalau kekurangan dari HP kan biasanya fontnya kecil, ya. Gitu. Ya monggo itu kebijakan masing-masing madrasah. Yang jelas secara sistem perangkat yang dipakai oleh anak itu bebas ya Bapak Ibu, nggih. Bisa laptop, bisa PC, bisa gadget Bapak Ibu atau HP, nggih. HP Android yang gede lah. Jangan HP Android kecil ya melas buat saya. Padahal kalau literasi kan biasanya soalnya itu panjang-panjang Bapak Ibu, nggih. Kasihan anak kalau HP kecil dipaksakan Bapak Ibu, nggih. Gitu. Itu Pak, nggih, dari MTS Wanerja, nggih, gitu. baik ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Bu, bertanya Bu, Iya, dari mana Pak? dari MTS Ma'arif Sikambu. Iya, monggo. Oke, langsung mawon Ibu nggih terkait dengan PDAI. Iya Pak. Madrasah kami baru ini Bu, karena
MTS nggih. Kalau MI mungkin sudah beberapa kali, 1, 2, 3 lah. Pertanyaan yang pertama terkait dengan apa namanya proses nggih, pelaksanaan AKMI. Ini kan pesertanya seluruh siswa nggih, seluruh siswa. Sedangkan untuk server itu kan mungkin satu nggih dari pusat atau berapa lah ini ya, nggak tahu. Nah ini berdasarkan pengalaman itu pelaksanaannya kalau online nggih, kalau online itu ada kendala nggak Bu di server Bu? Masalahnya contoh kayak ANBK saja nggih. ANBK itu saja kadang servernya kadang error, ya kadang error. Itu pun kan peserta hanya sampling. Nah, apakah AKMI ini dengan peserta yang cukup banyak, ya, lintas Indonesia, apakah pengalaman yang sudah, apakah tidak ada kendala atau tidak, ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan isian biodata untuk apa tadi ya? Biodata tim madrasah nggih. Tim madrasah. Tim madrasah kan tadi kan disampaikan yang diinput itu hanya proktor dan pengawas, nggih. Proktor dan pengawas. Untuk di lapangan ini teknisi sangat berperan besar Bu, nggih. Tidak hanya pengawas, kalau pengawas malah saya kira tugasnya yang ngawasi saja, tapi kalau teknisi itu kan bagian lapang itu kalau saya itu sangat capek. Kok kenapa datanya hanya proktor dan pengawas? Oke. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan media atau perangkat yang digunakan tadi sampaikan bisa pakai HP lah. Oke. Jadi minta ini Bu spek, nggih, bahasanya spek untuk HP yang bisa untuk akses. Contoh RAM 2, HP RAM 2 itu bisa dipakai atau tidak, atau harus minimal RAM 3 atau RAM 4 dan sebagainya. Oke. Demikian Bu dari saya pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Dayat dijawab dulu. Saya terakhir. Kayaknya ketemen Pak Jan. Oke, Orang ini dari MTS nggih. Untuk berdasarkan pengalaman nggih, pengalaman 3 tahun yang lalu terkait dengan mode online ya, apakah trouble atau tidak, Bapak Ibu, alhamdulillah untuk AKMI berdasarkan pengalaman yang sudah itu alhamdulillah lancar Pak. Ya. Lancar, tidak ada trouble. Ya trouble paling sekali 2 kali lah, dalam artian tidak gagal ya, seperti ANBK kan gagal dan diulang di hari berikutnya. Insya Allah untuk AKMI seingat saya itu nggak pernah. Jadi selalunya alhamdulillah sukses Bapak Ibu. Ya, jadi kita berdoa saja dan optimis. Insya Allah walaupun menggunakan moda online dengan peserta mungkin ribuan, Insya Allah Kemenag sudah menyiapkan bahasanya server yang sudah diperhitungkan Bapak Ibu ya, karena untuk aplikasinya itu milik Kemenag sendiri, ya, milik Madrasah Reform, bukan milik Kemendikbud Bapak Ibu. Dan insya Allah pengalaman sudah aman Pak, ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait apa ya Pak? Pengawasnya langka Pak ya, proktornya langka apa teknisnya langka ya? Teknisinya yang ada Pak. Tadi kan Ada. yang diisi hanya Gini aja Pak, anggap saja pengawasnya itu ya wis teknisi nih lah kayak gue, ya begitu. Jadi saat yang ngawasi ya, walaupun di datanya sebagai pengawas, dalam aslinya ya mengawasi sekaligus next ini nih lah, next ini apa priwe gue lah, begitu Pak. Ya, karena ini sudah kebijakan dari pusat bahwa untuk AKMI tidak ada teknisi, adanya proktor dan pengawas. Begitu Pak, nggih. Itu aturan dari pusat. Jadi teknis ini anggap saya sebagai pengawas gitu aja lah. Karena besok kan untuk AKMI tidak silang pengawasnya. Ya, dari diawasi oleh gurunya sendiri. Ya, begitu. Itu yang kedua, Pak ya. Pertanyaan kedua. Yang ketiga,
terkait spek HP yang yang bisa dipakai untuk AKMI itu tidak ada spek Bapak Ibu, yang intinya HP itu tersambung ke internet dan bisa buka browser, ya, bisa buka browser, semuanya itu, ya. Cuma terkait dengan layar segala macam ya monggo jenengan bisa ngukur HP-nya misalnya layarnya cilik, ya, ya berarti ya aku ya aja dinggo karena melas bocah begitu, ya, begitu. Intinya untuk HP nggak ada spek minimal untuk sementara nggih, karena saya untuk tahun ini belum ada sosialisasi dari Kanwil, tapi yang kemarin-kemarin yang penting HP, laptop atau komputer bisa tersambung dengan internet dan bisa buka browser, itu bisa dipakai untuk mengerjakan soal AKMI. Begitu, Pak. Oke. Oke, siap. Itu berarti teknisi tidak bisa diperjuangkan ya, karena kan tingkat MTS, tingkat MA itu kan jumlah siswa kan lebih banyak kayak gitu. Kalau kalau MI mungkin untuk persiapan ya, bahasanya tadi pengawas ya, jadi apa jenenge teknisi Teknisi. salah karena MI kan jumlah sedikit. Kalau MTS, MA kan lebih banyak kayak gitu. Mbok masih bisa diperjuangkan, kasihan kayak teknisi. Terima kasih. Oh, oke. Tahun kemarin ada beberapa, tahun ini sama pertanyaan kayak jenengan. Wih, itu kok teknisi nggak masuk padahal kan apa nama kerjaannya urgen begitu loh. Udah diperjuangkan tapi tetap dari panitia pusat dari madrasah Islam tetap nggak mengizinkan, Pak. Pokoknya hanya teknisi, hanya proktor dan pengawas begitu. Dan kalau solusi saya tahun kemarin seperti itu, ya. Ya wis lah, artinya nggak bahasannya nggak ada pengawas lah begitu loh. Ya mungkin ngawasi sekaligus jadi teknisi lah begitu. Solusinya seperti itu tahun kemarin, Pak. Jadi udah diperjuangkan tahun kemarin juga nggak gol. Kemungkinan sekarang memperjuangkan pun ya ini belum ada forum ya, belum ada forum, kita belum ada sosialisasi, belum ada apa namanya arahan dari Kemenak gitu Bapak Ibu nggih. Jadi sementara ya seperti itu dulu Pak nggih. Artinya di apa sampaikan ke kepala madrasah seperti itulah gitu Pak nggih, yang MTS terutama ini. Ya, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Nggak Bapak Ibu, ada lagi. Untuk pengaturan sesi lagi saya coba nggih. Ini sambil nunggu mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini sudah terbuka apa untuk pengaturan sesi Bapak Ibu. Izin saya send lagi nggih. Mumpung bisa. Enggak, Mas. Ini Bapak Ibu, ini sesi peserta Bapak Ibu nggih. Silakan Bapak Ibu bisa sebelum jenengan mengeksekusi ini, Bapak Ibu pastikan sudah komunikasi dengan kepala madrasah atau wakannya, Bapak Ibu akan kurikulum dan pelaksanaan AKMI dan melihat jadwal ANBK serta jadwal kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah Bapak Ibu nggih. Itu jangan sampai terbenturan dengan kegiatan lain Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah menentukan jadwal AKMI-nya yang terbenturan dengan kegiatan lain, kan Bapak Ibu langkah awal menghitung Bapak Ibu, ya, kira-kira siswanya jenengan berapa, ya, dibagi dengan perangkat yang dimiliki oleh madrasah jenengan siapnya berapa, ya. Yang penting maksimal 27 perangkat Bapak Ibu. Oke. Misalkan ini punya MI ini kan hanya 26. Ini bisa memilih berbagai alternatif Bapak Ibu, ya. Bisa satu periode, bisa dua periode, Bapak Ibu, bisa 4 periode juga Bu, bisa Bapak Ibu. Tergantung jenengan mau membuat konsep seperti apa Bapak Ibu. Ya, misalkan kalau mau seperiode, berarti Bapak Ibu tinggal apa namanya dicentang siswa-siswanya yang mau di satu, misalkan istilah ini eh, mau seperiode karena perangkatnya ada, ya. Silakan pilih periodenya, misalkan pilih periode yang kedua, ya. Itu. Tinggal pertama langkahnya Bapak Ibu, karena ini semuanya nggih, bisa select all Bapak Ibu, kemudian edit Bapak Ibu, ya. Pilih periode yang pertama, ya. Ini periode pertama ini kalau di sini di apa di web itu tanggal 19 dan 20 Agustus Bapak Ibu. Jadi satu periodenya adalah 2 hari. Satu anaknya itu nanti berangkat 2 hari. Yang pertama itu nanti mengerjakan literasi membaca dan literasi sosial budaya kalau nggak salah. Nanti hari kedua mengerjakan literasi numerasi dan
survei karakter kalau nggak salah Bapak Ibu. Oke. Ini satu anak berarti 2 hari ya. Jadi dalam satu periode ini 2 hari. Periode yang pertama tanggal 19, 20, periode yang kedua 21, 22, periode yang ketiga 23, 24, periode yang keempat 26, 27 Agustus Bapak Ibu. Ini sementara nggih, karena masih berbeda dengan yang di WA Bapak Ibu. Sementara ini. Misalkan tadi MI Pontianak 2 siswanya 26, perangkatnya siap menyiapkan 26, ya langsung aja pilih periode, misalnya pilih periode 2 ya, servernya pilih Bapak Ibu ruangnya, kemudian mau membuat sesi ya, anak ini mau berangkat siang atau pagi. Kalau misalkan pagi ya sesi 1 Bapak Ibu, tinggal tinggal klik simpan Bapak Ibu ya. Ini jika siswanya hanya sedikit gitu. Nah, jika siswanya dengan banyak, misalkan tinggal dipilih, dicentang Bapak Ibu ya. Jangan silakan disesuaikan si A si B-nya mau masuk ke periode keberapa, ke sesi berapa Bapak Ibu. Ya, begitu. Ini tadi contoh konsep yang siswanya 26 satu periode ya. Nanti saya coba lagi yang konsep siswa 26 apa namanya perangkatnya hanya 10 misalkan, apa hanya 13 misalkan Bapak Ibu. Nanti bisa beda lagi konsepnya Bapak Ibu. Gal, Bapak Ibu. Ini dari Bapak Ibu seperti itu ya. Artinya untuk yang konsep satu periode apa 26 siswa dengan satu periode. Nah, misalkan perangkatnya dari 26 anak ini perangkatnya hanya 13 Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu centang dulu 13 anak ini. Ya, 13 anak ini dicentang. Misalkan sudah sampai 13 anak ya. Itu tinggal diedit. Nah, 13 anak yang pertama itu masuk periode 2 ya. Misalkan mau menggunakan apa namanya mau menggunakan 2 sesi ya Bapak Ibu nggih. Anak 13 yang pertama itu pilih periode yang kedua ya. Kemudian ruangnya disesuaikan. Sesi pertama simpan Bapak Ibu. Nah, nanti 13 anak yang kedua centang lagi, edit lagi Bapak Ibu ya. Pilih periode yang sama ya, server yang sama, kemudian sesinya sesi 2 Bapak Ibu. Jadi nanti eh, MI Pontianak 2 ini adminnya apa namanya tanggal 21 22 ya periode 2 nggih. 2 sesi Bapak Ibu. Sesi pertama 13 anak yang pertama, sesi yang kedua 13 anak yang kedua gitu ya. Itu sehari. Ini nanti dilanjut hari berikutnya sama. Sesi yang pertama juga anak itu mengerjakan lagi yang 13 pertama. Nanti yang 13 anak yang kedua itu apa namanya? Sesi yang kedua Bapak Ibu. Ini jika MI Bapak Ibu nggih, biasanya rata-rata kan itulah itu. Nah, jika yang MTS yang siswanya banyak, misalkan seratusan Bapak Ibu, ya silakan dihitung Bapak Ibu mampu per sesinya mau kuat berapa Bapak Ibu atau ruangannya punya berapa Bapak Ibu. Ya silakan disesuaikan saja Bapak Ibu. Ya, untuk yang MTS. Nah, nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu tinggal klik rekap Bapak Ibu. Nanti di sini akan tersedia rekapannya Bapak Ibu. Kalau yang tes, nih, kalau yang tes ruangannya diperbanyak jika perangkatnya banyak Bapak Ibu. Tapi kalau hanya satu ruangan ya cukup satu ruangan berarti menggunakan 2 sesi. Berarti maksimal 2 sesi nih dalam satu periode, tidak boleh lebih. Beda dengan yang ANBK itu bisa 3 sesi nih. Gitu. Kenapa ini hanya 2 sesi? Karena tidak dibatasi ruangannya. Terserah ruangannya mau dipakai mau buat berapa silahkan. Nah, ya. Itu Bapak Ibu terkait dengan input periode dan sesi ruang peserta AKMI Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa nyoba, ya. Pastikan sudah oke, sudah fix sebelum Bapak Ibu mengajukan validasi Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, monggo ada yang ingin ditanyakan atau Mbak Lulu mau menambahkan monggo.
Mbak Anwar mungkin bisa menambahkan. Ini nanti juga ketika bingung Bapak Ibu bisa minta bantuan ke Mbak Anwar nih. Itu juga terkait dengan emis. Nanti ini ada pakarnya itu ada Pak Anwarudin dan Pak Edi itu dari min 6 dan min 3 yang biasanya apa pakar-pakar emis nih itu bisa nanti yang tadi contoh yang pertanyaan yang pertama kan kendalanya nggak bisa ditarik itu kemudian emisnya nanti bisa di apa namanya bisa japri ke Mbak Anwar ataupun ke Mbak Edi ya gitu. Monggo, Mbak Anwar bisa menambahkan. Ada suaranya Pak Anwar. Anurung ngopi kayaknya. Kopinya diminum dulu Pak. Ada suaranya. Oh, error mungkin Mas Daya. Intinya Mbak Anwar sudah siap Bapak Ibu ada problem di emis ya. Pastikan lagi tidak ada siswa yang tertinggal, tidak ada siswa yang tidak ikut AKMI Bapak Ibu nggih. Karena nanti AKMI itu ada rapotnya Bapak Ibu. Jadi per anak itu ada rapotnya, punya rapot. Beda dengan ANBK, kalau ANBK itu rapotnya kan rapot madrasah nggih. Hanya Excel seperti itu. Nah, nanti kalau AKMI itu setiap anak punya rapot. Nanti ketahuan si A kelebihannya di mana, kurangnya di mana Bapak Ibu. Ya, setiap anak punya rapot dan madrasah juga punya rapot Bapak Ibu. Kemenang Kabupaten juga punya rapot dan seterusnya sampai pusat Bapak Ibu. Nah, ini salah satu fungsi AKMI Bapak Ibu sebagai kebijakan oleh Kemenang Pusat dalam mengambil keputusan yang terbaik ke depannya Bapak Ibu. Kan dari hasil AKMI nanti akan terlihat potret anak-anak madrasah kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Sehingga nanti Kemenang mengambil kebijakan untuk memperbaiki kekurangan yang ada Bapak Ibu nggih. Jadi masih ngomong lah macam-macam bae anak ANBK, anak AKMI, tetek bengek, ngapa jane gitu ya. Itu salah satu Bapak Ibu fungsinya nggih sebagai salah satu apa namanya salah satu alasan, salah satu faktor untuk penentu kebijakan pendidikan terutama Kemenak di masa yang akan datang Bapak Ibu nggih. Jadi mohon untuk bisa bareng-bareng ayo Bapak Ibu sukseskan AKMI-nya Bapak Ibu nggih. Eh, karena setiap waktu nanti akan dipantau oleh Kanwil Bapak Ibu nggih yang belum validasi siapa. Ketika pelaksanaan Bapak Ibu nanti juga sama kayak ANBK mengupload daftar hadir, mengupload berita acara Bapak Ibu dan tiap jam biasanya di absen. Madrasah ini belum upload berita acara, madrasah ini belum upload absen Bapak Ibu. Oke, jadi ayo Bapak Ibu, tolong kami dibantu Bapak Ibu di tim kabupaten terkait dengan suksesnya AKMI tahun 2024 Bapak Ibu. Alhamdulillah tahun-tahun sebelumnya untuk Cilacap itu selalu ranking 3 besar Bapak Ibu dalam menyelesaikan pendataan maupun ketika pelaksanaan Bapak Ibu. Jadi harapan saya Cilacap masih sama Bapak Ibu nggih menjadi ranking 3 besar lah Bapak Ibu dalam penyelesaian penyelesaian tugas-tugas yang ada di AKMI Bapak Ibu nggih. Bukan ranking apik-apikan nilai tidak Bapak Ibu nggih. Karena ini bukan tentang lomba dalam bagus-bagus nilai AKMI tapi untuk memotret kemampuan anak-anak kita Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin lagi ditanyakan. Izin bertanya lagi Pak Punten. Monggo, monggo. Eh, Kalau misal di sini pendataannya sudah selesai, terus sudah centang hijau semua, dicek kelengkapan, kan ajukan validasi. Nah, Oke. terus misal tiba-tiba ada siswa kami yang pindah atau memang mengundurkan diri itu bagaimana ya Pak? Oke, selama belum pelaksanaan atau belum cut off data nasional, nggih, itu masih bisa Oke. dibatalkan di akun kabupaten, ya. Itu dibatalkan nanti, jangan bisa WA ke Mbak Lulu, bisa dibatalkan dan segera proses mutasi di emis, ya. Karena tidak ada menu hapus di
PD AKMI adanya jenengan harus mengeluarkan memutasikan dulu anak itu ya. Kalau sudah masuk, kalau sudah keluar baru sinkron emis ya, begitu Pak. Jadi maksimal tanggal 10 ini maksimal. Kalau sudah generate nopes ya sudah nggak bisa di bahasanya nggak bisa dibatalkan. Anak mau tidak mau ya anak itu sudah terdaftar di emis dan nanti ketika pelaksanaan berarti nanti tidak mengerjakan dengan nanti ada alasan sendiri Bapak Ibu ya pindah atau bagaimana begitu Pak ya. Makanya sebelum tanggal 10 monggo Bapak Ibu yang punya mutasian ya baik masuk maupun keluar segera diberesi di emis nggih gitu. Itu Pak. Bapak Ibu ada lagi? Kalau Cukup mungkin. MTS yang MTS bisa bisa apa yang baru pertama kali ikut AKMI bisa apa lihat contoh-contoh soal AKMI Bapak Ibu ya. Alamatnya di PD AKMI Bapak Ibu. Portal AKMI kok PD AKMI. Hmm. Bapak Ibu, sedikit saya tunjukkan di portal AKMI menu-menu yang ada apa saja Bapak Ibu. Nanti juga ada apa namanya menu contoh soal AKMI Bapak Ibu. Ini nggih, ini portal AKMI Bapak Ibu. Kalau tahun kemarin juga ada DM AKMI Bapak Ibu. DM AKMI itu tadi saya sampaikan bahwa untuk proktor dan pengawasnya itu ada uang lelah dari Kemenag. Nanti pendataan terkait rekening, KTP dan lain itu lewat DM AKMI Bapak Ibu. Tapi belum saya coba apa namanya sharingkan karena nggak tahu pakai itu lagi atau bukan karena tiap tahun berbeda Bapak Ibu. Ya. Nah ini Bapak Ibu ini adalah layanan AKMI Bapak Ibu. Ini ada uji coba soal AKMI ya. Bisa Bapak Ibu coba Bapak Ibu. Nah, ini adalah CBT AKMI. Nah, besok anak pakainya ini Pak, Bapak Ibu ya. Nah, pakai ini. Nanti di sini AKMI utama. Kalau ini masih proses apa namanya? Masih proses uji validasi Bapak Ibu. Nanti tinggal anak login menggunakan username dan password yang ada di kartu peserta Bapak Ibu. Ya. Ini besok lewat ini. akmi.kemenag.go.id Bapak Ibu. Ini guys tinggal login. Kemudian uji coba soal AKMI Bapak Ibu. Ya. Ini ada lagi PD AKMI tadi untuk pendataan ya. Ini laporan kegiatan untuk tim pusat Bapak Ibu. Ini seleksi tim AKMI sebelumnya sudah ada informasi bahwa guru atau pengawas atau kepala madrasah yang ingin menjadi fasilitator BTL AKMI, fasilitator apa namanya instruktur AKMI Bapak Ibu itu pendataannya lewat sini Bapak Ibu ya. Tapi sekarang sudah selesai Bapak Ibu. Nah, ini contoh soalnya Bapak Ibu seperti ini. Ada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains dan literasi sosial budaya Bapak Ibu. Ini contoh AKMI, ini bisa di-share ke anak-anak Bapak Ibu, ini kelas 5, 8 dan 11. Seperti ini contoh-contoh soal AKMI besok yang akan keluar, kurang lebihnya Bapak Ibu. Ya, tuh. Kemudian ada lagi, apa lagi saya lupa ya. Tuh, Ibu, nggih, intinya seperti itu portal AKMI bisa Bapak Ibu explore, Bapak Ibu monggo dipelajari menu-menu yang ada Bapak Ibu, nggih. Itu Bapak Ibu, ada lagi kalau nggak ada mungkin saya akhiri, nggih. Saya masuk Pak Bayat. Monggo. Iya, mohon izin. Mau tanya, saya tadi agak telat masuk bergabung.
berkaitan dengan peserta AKMI, itu ketika ada siswa yang sudah masuk dalam pendataan, kemudian sudah validasi, kemudian ketika pelaksanaan tidak bisa mengikuti, apa ada susulan atau memang secara langsung memang tercatat siswa tersebut tidak ikut, nggih. Mohon penjelasannya. Oke, Terima kasih, Pak. terima kasih. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada susulan, Pak. Ini Ya, ada susulan, nggih. ada susulan. Oke. Misalkan anak itu sakit ataupun ada alasan apa begitu. Yang penting diinventaris, nanti ada susulan. Atau bisa misalkan jenengan di periode yang ketiga ambilnya misalkan. Atau bisa ikut di periode empatnya, Pak. Ya, gitu. Di periode selanjutnya lah gitu. Misalkan gitu. Tahun kemarin bisa seperti itu, nggak tahu tahun sekarang. Tapi yang jelas tahun kemarin ada AKMI susulan bagi anak yang tidak selesai seluruhnya ataupun setengahnya. Ini kan anak kan berangkat 2 hari, nggih. Misalnya hari pertama berangkat, hari kedua nggak berangkat, nggak apa-apa, ya. Nanti berarti anak itu nanti susulannya hanya di hari yang kedua, gitu. Kalau misalnya anak nggak berangkat semua, berarti ya 2 hari tersebut nanti ikut susulan. Ataupun satu anak hanya mengerjakan satu literasi, misalkan dalam 1 hari itu karena anaknya sakit, tiba sakit atau bagaimana, ya nanti bisa mengikuti AKMI sesuai dengan literasi yang belum, susulan AKMI yang belum dikerjakan. Begitu, nanti akan terdata juga di kami, akan ketahuan madrasah mana yang belum selesai, anak belum mengerjakan, nanti ketahuan, nanti akan kami informasikan dan akan di apa namanya ditindaklanjuti berikutnya. Begitu Pak Mujahidin. Oke, sambil ini Pak, tambahan sedikit. Tadi menyangkut yang pertanyaan yang sebelum saya tadi. Kalau yang siswa sudah validasi, kemudian sudah tutup pendataan dari pusat, itu gimana Pak? Memang dibiarkan aja apa gimana? Apa ada apa gitu? Dibiarkan saja. Oke, siap. Ya, oke. Nanti kan kami laporan ke Kanwil atau nanti jenengan di berita acaranya, nggih. Di berita acara anak tersebut sudah mutasi atau pindah, gitu. Oh gitu, oke, siap-siap. Oke. Terima kasih Pak. Tapi nanti kalau biar 100% nggih, jenengan japri ke saya, telepon saya, nggih. Gitu. Oke, siap, Harapannya siap. seperti itu, misalnya saya aturan. Tapi biar jenengan anaknya 100%, nggih, nanti japri saya akan saya kasih tahu caranya, Oh, nggih. siap, oke, siap. Matur nuwun. Oke, Bapak Ibu nih terkait anak yang sudah mutasi tapi masih ada begitu nggih. Japri saya begitu. Mau Bapak Ibu yang lain kalau tidak ada mungkin saya akhiri nggih. Karena waktunya sudah sore juga, ini sudah 1,5 jam nggih.